Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Andi Syamsuri Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone, kerja SMA Negeri 11 Bone. Adapun kesimpulan dan refleksi dalam modul 2.3 ini adalah setelah melalui proses pembelajaran modul 2.3 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa coaching merupakan suatu proses interaktif antara coach dan coachee untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks supervisi akademik, tujuan yang diinginkan adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di lingkungan akademik. Melalui coaching, supervisi akademik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Coach dapat membantu coachee untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran mereka, serta membantu mereka untuk merancang strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, coaching juga membantu meningkatkan rasa percaya diri coachee dalam menghadapi tantangan dalam pengajaran mereka. Dalam proses coaching, coachee merasa didukung dan dipandang sebagai mitra yang sama-sama bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik, seorang coach perlu memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, empati, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, coach juga perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran di lingkungan akademik. Supervisi akademik tidak hanya tentang memberikan umpan balik atau evaluasi, tetapi juga tentang membantu coachee untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang pengajar yang lebih baik. Sebagai seorang coach, saya perlu selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya dalam coaching dan pengajaran agar dapat memberikan dukungan yang optimal untuk coaching. Selanjutnya, bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya adalah membantu guru-guru dalam meningkatkan kemampuan mengajar mereka dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Terkait dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai coach adalah membantu guru-guru untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pengajaran mereka. Dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat membantu guru-guru dalam merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan individu dari setiap siswa. Saya juga dapat memberikan saran dan bimbingan tentang cara mengevaluasi kemajuan siswa secara individual dan membantu guru-guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam kelas. Dalam hal pembelajaran sosial dan emosional, saya dapat membantu guru-guru untuk membangun keterampilan sosial dan emosional siswa dan membantu mereka memperkuat rasa percaya diri dan empati. Saya dapat memberikan pelatihan dan bimbingan tentang teknik-teknik pengajaran yang efektif untuk memfasilitasi keterampilan sosial dan emosional pada siswa, serta membantu guru-guru mengidentifikasi dan mengatasi masalah perilaku yang mungkin muncul di kelas. Dengan demikian, sebagai coach, saya dapat membantu guru-guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dengan cara yang efektif dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal di kelas. Berikutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dapat sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi tim atau organisasi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
dan keterampilan coaching sangat berguna dalam mencapai tujuan ini. Salah satu keterampilan coaching yang penting adalah kemampuan mendengarkan dengan aktif. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik harus mampu mendengarkan dengan baik, memahami perspektif orang lain, dan merespon dengan tepat. Hal ini sangat penting dalam membantu tim atau organisasi mencapai tujuan pembelajaran, karena memungkinkan pemimpin untuk memahami masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat. Selain itu, keterampilan coaching juga melibatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengajukan pertanyaan yang menantang dan menginspirasi orang lain untuk berpikir secara kreatif dan mendorong mereka untuk mengembangkan pemikiran yang lebih dalam dan luas. Keterampilan coaching juga melibatkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang efektif. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif agar anggota tim atau organisasi dapat terus berkembang dan belajar dari kesalahan mereka. Dalam hal ini, keterampilan coaching sangat membantu seorang pemimpin pembelajaran untuk memimpin dan mengembangkan tim atau organisasi secara efektif sehingga mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Sekian, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan terima kasih.